Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Latif selaku dosen matkul Sirah Nabawiyah dan teman-teman yang berbahagia. Baik, kami di sini dari kelompok 13. Saya sendiri Nisa Soleha sebagai pewawancara dan rekan saya Zaki Habib Nasirin sebagai narasumber. Kami di sini akan berbincang-bincang tentang tema yang kami usung, yakni penaklukan kota Mekah atau yang sering disebut dengan Fathu Mekah. Baiklah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber mengenai bagaimana sih kejadian penaklukan kota Mekah yang sebenarnya. Baik, langsung saja kita masuk perbincangan kita pada kali ini terkait Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Menurut Anda, apakah yang Anda ketahui tentang yang dimaksud dengan penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah itu yang sebenarnya itu bagaimana? Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nisa Soleha yang dalam hal ini sebagai podcaster atau pewawancara. Baiklah, yang saya ketahui terkait Fathu Makkah adalah dari sumber-sumber yang sempat saya baca, yaitu secara bahasa Fathu Makkah itu artinya pembebasan atau penaklukan kota Mekah, di mana dalam kejadian ini rombongan Nabi Muhammad SAW itu berhasil kembali menaklukkan atau menguasai kota Mekah setelah sebelumnya sempat Nabi dan para sahabatnya harus hijrah atau harus berpindah dari Mekah ke Madinah karena kondisi Mekah saat itu yang tidak kondusif. Pada peristiwa ini, Nabi dan para sahabatnya kembali dapat menguasai kota Mekah yang kita kenal juga sebagai Makkah Al-Mukarramah. Tepatnya kurang lebih kejadian Fathu Makkah ini terjadi pada tahun 630 Masehi atau pada kalender Hijriahnya, yaitu terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Nah, pada saat ini rombongan Nabi dan para sahabat itu berhasil kembali ke kota Mekah sekaligus dapat menguasai kembali kota Mekah. Seperti itu. Oh, baik, seperti itu ya. Terima kasih. Jadi itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah itu? Selanjutnya, apa sih sebab dan faktor terjadinya penaklukan kota Mekah yang sebenarnya itu? Baik, ini sangat menarik untuk kita bahas. Faktor utamanya yang cukup menarik adalah faktor utama penaklukan kota Mekah ini adalah malah disebabkan oleh dari kubu kaum Quraisy itu. Sebelum itu sempat ada perjanjian atau kesepakatan di daerah Hudaybiyah yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi atau terlaksana atau disepakati pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Adapun terkait perjanjian ini adalah perjanjian damai. Adapun poin-poin inti dari isi perjanjian ini adalah pertama, yaitu rombongan Rasulullah dan sahabat harus meninggalkan kota Makkah pada tahun ini dan kembali lagi pada tahun depan. Oke, adapun poin-poin penting yang disepakati dalam kesepakatan perjanjian Hudaybiyah ini adalah kurang lebihnya ada 4 poin. Poin pertama yakni Rasulullah bersama sahabatnya harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh kembali masuk ke kota Mekah sampai ketentuannya tahun depan boleh masuk lagi ke Mekah dengan diberi kesempatan tinggal selama 3 hari masuk ke kota Mekah itu. Namun tetap tidak boleh diperkenankan untuk membawa senjata kecuali pedang yang tersarung di dalam yang dibawa. Untuk kesepakatan kedua yakni dari kubu kaum Quraisy dan Rasulullah menyepakati bahwa akan mengadakan gencatan senjata yang dilaksanakan selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya poin ketiga yaitu siapapun dari kubu manapun yang ingin bergabung dalam perjanjian ini ke kelompok atau rombongan Rasulullah maka diperkenankan, begitupun sebaliknya. Nah, poin keempat ini yang agak sedikit kontroversial
atau sedikit merugikan di kubu Rasulullah SAW, yakni apabila ada orang dari suku Quraisy, kafir Quraisy, yang datang kepada Nabi Muhammad tanpa seizin wali dari kaum Quraisy tersebut, maka harus dikembalikan ke orang-orang Quraisy. Sedangkan sebaliknya, ketika ada orang-orang dari rombongan Nabi Muhammad yang datang kepada kaum Quraisy, kafir Quraisy tanpa seizin Nabi, maka tidak akan dikembalikan. Nah, di sini poin keempat ini yang sedikit banyaknya merugikan dan sempat menjadi kontroversial. Tapi dengan lapang dada, dengan pertimbangan yang matang, Rasulullah tetap menyepakati kesepakatan ini karena melihat manfaat atau maslahah yang banyak yang ada juga terkandung dalam perjanjian ini demi umat dan pengikutnya pada saat itu. 4 poin kesepakatan tadi itu banyak sekali menguntungkan orang-orang kafir Quraisy, terutama poin keempat tadi. Tapi mengapa Rasul tetap menyepakati ini? Ya karena dilihat dari maslahahnya, walaupun banyak menguntungkan orang kafir Quraisy, tapi setidaknya dengan perjanjian ini umat muslim setidaknya 10 tahun ke depan pada masa itu merasa aman, nyaman, tentram dari gangguan kafir Quraisy. Tapi ada yang unik nih, Mbak. Apa itu? Kok bisa ada yang unik? Bahwa 4 poin ini yang seharusnya banyak menguntungkan kafir Quraisy dari perjanjian ini, malah kafir Quraisy sendiri yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, kenapa kok? Apa sih sebabnya kok kaum kafir Quraisy sendiri yang menyebabkan penyebab utamanya itu? Jadi gini, di kubu kafir Quraisy itu salah satu kelompoknya yaitu Bani Bakr. Sedangkan salah satu kubu dari Rasulullah yaitu suku Khuza'ah, di mana dua kubu ini yakni Bani Bakr dan suku Khuza'ah ini telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah. Akhirnya pada saat itu Bani Bakr ini ada sedikit rencana licik, yaitu ingin melampiaskan dendamnya pada saat suku Khuza'ah tidak siap, karena berdasarkan kesepakatan tadi kan harusnya mereka tidak saling menyerang, tidak saling bersiap-siap. Disinilah Bani Bakr berusaha untuk melancarkan rencana liciknya, yaitu mereka Bani Bakr ini meminta persenjataan, senjata dan meminta beberapa personil prajurit untuk menyerang suku Khuza'ah. Mereka meminta ke kafir Quraisy, sedangkan yang diserangnya itu adalah suku Khuza'ah yang bergabung pada kelompok Rasulullah SAW. Jelas ini nanti ketika terjadi maka sangat mencidrai dan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Saat itu Bani Bakr ini mengepung suku Khuza'ah selama kurang lebih semalam. Kemudian mereka membunuh kurang lebihnya 20 orang lelaki. Namun suku Khuza'ah juga sempat melarikan diri dan ada yang sampai ke Rasulullah kemudian mengadukan peristiwa yang terjadi ini. Lalu apakah langkah Rasulullah SAW setelah mendapat pengaduan atau informasi dari suku Khuza'ah itu terkait pembunuhan yang diadakan oleh Bani Bakr itu? Oke, setelah mendapat laporan tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mendatangi para pembesar kafir Quraisy dengan menawarkan 3 poin, yaitu pertama, membayar diyah kepada korban atau orang-orang suku Khuza'ah yang menjadi korban peperangan tersebut. Kemudian kedua, mengutuk secara keras perbuatan yang dilakukan oleh Bani Bakr. Kemudian tawaran ketiga yang diberikan Rasul oleh utusan tadi, utusan Rasul kepada kafir Quraisy, tawaran ketiganya adalah tawaran terakhir, yaitu berperang. Namun dengan sombong, kafir Quraisy tidak mengindahkan tawaran pertama dan kedua. Justru malah mereka memilih tawaran ketiga, yaitu berperang. Setelah itu, Mbak, sebenarnya sempat orang kafir Quraisy itu gentar karena pada saat itu pasukan muslim besar. Sempat ada seseorang, yakni Abu Sufyan bin Harb. Beliau datang menghadap ke Rasulullah untuk memperkokoh atau memperbaiki perjanjian tadi. Namun jelas tegas ditolak oleh Rasulullah SAW. Pertama karena perbuatan tercela atau terkutuk yang dilakukan oleh Bani Bakr tadi, yaitu melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, bahkan membunuh 20 orang. Kemudian setelah gagal
kepada Rasul, Abu Sufyan bin Harb sempat menghadap ke beberapa sahabat untuk memperbaiki tadi, ini kepada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah. Namun jelas keempat sahabat pun ketika Rasulullah menolak, mereka juga menolak. Artinya kesepakatan itu yang sudah dilanggar, tidak ada toleransi lagi dari Rasul dan para sahabatnya, yakni kaum muslimin akan memberikan hukuman atas pelanggaran atau penistaan atau hal-hal yang tercela yang dilakukan, yakni dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama tadi. Lalu strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana kronologi penaklukan kota Mekah tersebut? Oke, setelah tadi Abu Sufyan ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap untuk keberangkatan ke kota Mekah. Namun Rasulullah juga menghimbau kepada para sahabat untuk benar-benar merahasiakan keberangkatan ini. Bahkan sebelum keberangkatan Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tolong rahasiakanlah keberangkatan kami kepada orang-orang Quraisy hingga kami dapat memberikan kejutan kepada mereka di negeri mereka sendiri." Itu doa yang diucapkan Rasul sebelum keberangkatan. Artinya dalam misi keberangkatan ini Rasulullah tuh benar-benar diam-diam dan sangat merahasiakan keberangkatan, pengapungan, pembebasan kota Mekah ini. Rasulullah pada saat itu berangkat dengan kurang lebihnya sekitar 10.000 pasukan berangkat ke kota Mekah, yaitu pada hari Rabu Ramadan yaitu pada hari Rabu 10 Ramadan setelah asar. Beliau bersama rombongan berangkat ke kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW menghimbau dan memerintahkan juga kepada panglimanya untuk tidak membunuh atau tidak menghindari pertumpahan darah di kota Mekah, karena kota Mekah sendiri kita ketahui merupakan kota suci, maka Al-Mukarramah, maka di situ Rasulullah pun sangat menghindari pertumpahan darah. Kecuali Rasulullah kemudian memberikan perintah kepada para sahabat untuk membunuh 6 orang laki-laki dan 4 perempuan. Adapun 6 orang laki-laki itu yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, Habbar bin Al-Aswad, Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarrah, Mukis bin Dhahabah, Al-Aisi, Huwairis bin Nuqaid, kemudian Abdullah bin Hilal. Kemudian untuk dari perempuannya yaitu Hindun binti Utbah, Sarrah mantan budak Amar, kemudian Fartana, dan terakhir Qarina. Khusus untuk orang-orang ini Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, dimanapun para sahabat atau tentara muslim menemui 6 laki-laki dan 4 orang ini harus dibunuh. Seperti itu. Selain itu tidak boleh ada pertumpahan darah di kota Mekah. Kemudian saat itu juga Rasulullah memasuki Mekah dari dataran tinggi Hida. Kemudian Rasul memberikan perintah kepada Khalid bin Walid bersama pasukannya untuk memasuki Mekah dari dataran rendah. Di sini Rasul tidak menemui perlawanan kecuali pasukan Khalid bin Walid. Beliau mendapatkan perlawanan yakni dari kaum musyrikin yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah. Di sini tidak namanya ada perlawanan. Di awal tadi Rasul perintahnya jangan menumpahkan darah kecuali orang-orang yang memerangi kita. Nah, di situ ada orang yang memerangi kita. Sedangkan ketika pasukan Khalid ini memasuki dari dataran rendah, di sana mendapatkan perlawanan. Artinya memang orang-orang ini mau berperang, yaitu rombongan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Sofwan bin Umayyah. Maka di sini terjadilah pertumpahan darah, terjadilah pertempuran. Di sini Khalid dan para rombongannya dapat membunuh 24 orang kafir Quraisy dan 4 orang dari Huzain. Setelah itu masuklah ke kota Mekah. Kemudian Rasul dan para pasukannya membersihkan Makkah kurang dari berhala-berhala.
dari data yang tercatat kurang lebih ada 360 berhala yang saat itu dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibarat dimusnahkan Iya, berhala itu. dimusnahkan, dibersihkan kota Mekah agar cahaya Islam kembali dapat disebarkan dengan kafah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memasuki Ka'bah, menghancurkan berhala dan membersihkan, kemudian mengeluarkan berhala-berhala yang ada dalam Ka'bah. Setelah itu kemudian turunlah Al-Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah bersama para rombongannya singgah beberapa hari di kota Mekah. Kemudian Rasulullah bersama kaum muslimin singgah dan beberapa hari menetap di kota Mekah, sampai beberapa hari kemudian dapat membuat para pemimpin Quraisy serta warga lain yang pada saat itu masih kafir menghadap ke Rasulullah dan kompak menyatakan keislamannya dan mengakui Allah dan Rasul sebagai utusannya, sehingga akhirnya Fathu Makkah ini berhasil. Seperti itu. Oke, dari pembebasan kota Mekah ini setidaknya ada 2 poin yang sangat cukup krusial dan saling berlawanan. Pertama, Fathu Makkah ini menjadi sebuah momen yang sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, di mana saat itu Rasulullah dapat menguasai lagi kota Mekah, dapat menaklukkan kembali kota Mekah, di mana kota Mekah dalam agama kita adalah salah satu kota suci, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada juga dari sisi sedihnya bahwa secara tidak langsung ketika Fathu Makkah ini sudah berhasil, maka di situ sudah muncul atau sudah adanya tanda-tanda bahwa tugas Rasulullah SAW akan segera usai. Di sini juga 2 momen ini sangat krusial. Para sahabat pun bahagia karena Mekah kembali ditaklukkan, tapi sedihnya juga karena dengan pembebasan ini artinya sedikit demi sedikit telah muncul tanda-tanda bahwa tugas Rasulullah akan segera usai. Itu juga selaras juga dengan kelompok kita. Ketika nanti kami presentasi materi ini, itu ada 2 poin juga yang sangat kita sangat krusial kalau saya sebut. Pertama, menyenangkan karena apa? Kelompok 13 itu satu sebelum terakhir, artinya itu sudah mendekati akhir semester, bahwa nanti kita akan lanjut ke semester 3. Ingat, sebelum semester itu ada libur 2 bulan, itu sangat ditunggu-tunggu oleh kita. Kalau mahasiswa ya. Tapi ada sisi sedihnya, ketika kami presentasi nantinya, itu juga sebagai tanda bahwa mata kuliah kita bersama Bapak terhormat, salah satu dosen favorit saya, Bapak Abdul Latif, yang beliau sangat sangat dingin penyampaiannya, sangat dingin, sangat menyejukkan, mudah dipahami, akan segera usai. Semoga saya berharap, dan mungkin teman saya juga berharap, nantinya kita dapat bertemu lagi dengan yang kami hormati Bapak Abdul Latif sebagai salah satu dosen favorit saya. Seperti itu. Awalnya jujur saya sendiri agak merasa yang bener aja gitu kan. Presentasi gak boleh pakai makalah. Gak boleh pakai makalah, harus ngomong bener-bener ngomong sesuai materi yang dikuasai. Untuk karena saya tertolong kelompok terakhir, jadi banyak waktu untuk menguasai materi. Mungkin kalau kelompok awal agak deg-degan juga. Tapi ini bisa dikatakan hal kecil yang sangat diperhatikan oleh Pak Abdul Latif, yang tentunya ini sangat berpengaruh bagi kita, dimana nanti kita presentasi bukan hanya baca materi, tapi benar-benar menguasai dan kita benar-benar menjelaskan materi kita. Terima kasih Pak Abdul Latif. Oke, baik, setelah kami berbincang-bincang sekian lama ya mengenai penaklukan kota Mekah, jadi dapat kita ambil hikmahnya dari penaklukan kota Mekah, yakni meneladani sifat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Begitu perjuangan Rasulullah SAW ketika menaklukkan kota Mekah tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga kita dapat menerapkan sifat Rasulullah SAW di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Abdul Latif dan teman-teman,
seperjuangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana?